Halo semuanya, nama saya Muhammad David Irsatu Solihin dari jurusan Teknik Informatika Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Selama pandemi tentu bosan di rumah saja kan? Tapi jangan sampai menurunkan semangat belajar kita. Mari kita belajar mengenal bagian dari kecerdasan buatan, yaitu fuzzy logic. Yang akan kita pelajari dari video ini adalah apa itu fuzzy logic atau definisi fuzzy logic, implisit data beserta contoh-contohnya, komponen arsitektur logika fuzzy, definisi fuzzy logic. Ada banyak sumber tentang pengertian fuzzy logic. Di antaranya adalah salah satu cabang ilmu artificial intelligence, yaitu suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia. Jadi bisa dikatakan bahwa fuzzy logic atau logika fuzzy sebagai jembatan manusia dengan komputer. Yang kedua adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Pengertian fuzzy logic yang ketiga adalah salah satu metode melakukan suatu komputasi berdasarkan degrees of truth, bukannya berdasarkan logika boolean true or false atau 0 atau 1. Logika fuzzy ini menjadi dasar komputer modern saat ini. Degrees of truth ini hampir sama dengan probabilitas, di mana memiliki kisaran 0 sampai 1. Tetapi degrees of truth dengan probabilitas memiliki konsep yang berbeda. Yang perlu digarisbawahi adalah fuzzy logic menggunakan degrees of truth sebagai model matematika untuk menjelaskan fenomena yang fuzzy atau ketidakjelasan. Hal ini berbeda dengan probabilitas sebagai model matematika yang merepresentasikan suatu keacakan. Sederhananya, logika fuzzy dapat digambarkan sebagai berikut. Logika fuzzy merupakan evolusi dari logika boolean yang membuat kita dapat menentukan nilai di antara 0 dan 1 atau 0 sampai 1. Logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Jika tidak ada fuzzy, maka kita dihadapkan pada data benar atau salah saja. Dengan adanya fuzzy, maka akan ada pilihan baru, di antaranya mungkin benar, mungkin salah, mungkin tidak benar, dan lain-lain. Dari gambar tersebut, boolean hanya menyajikan nilai 0 dan 1, sedangkan fuzzy memberikan keluasaan nilai antara 0 sampai 1. Siapakah pencetus logika fuzzy? Logika fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Dr. Lotfi Azadeh. Beliau merupakan ilmuwan dari Universitas California di Berkeley. Ada beberapa alasan digunakannya logika fuzzy. Di antaranya, konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari penerapan fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti. Logika fuzzy sangat fleksibel. Logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Logika fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional.
Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami atau bahasa sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang implicit data. Kita akan membahas keterkaitan implicit data ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, saya akan bercerita tentang bagaimana komputer dan manusia berinteraksi. Seperti yang kita ketahui, komputer hanya dapat memproses informasi dengan format biner. Artinya, kita harus belajar menggunakan kode agar bisa berinteraksi dengan komputer. Dan ketika kita membuat suatu program, pada akhirnya akan ditranslate ke bahasa mesin. Oleh karena itu, meski binary system cocok untuk mesin, namun tidak nyaman atau tidak cocok untuk manusia. Kita ambil contoh sebuah baju. Anggaplah kita membeli baju dengan karakteristik tertentu, katakanlah ukuran, warna, dan lain-lain. Untuk mendeskripsikan ini pada komputer, kita harus mendefinisikan suatu variabel tertentu. Jika kita seorang programming, maka akan ditemukan dengan variabel atau kontainer untuk kata sifat seperti kuning, besar, kecil, dan lain-lain. Misalnya, kita membuat kelas baju, kemudian kita membuat objek kaos dengan atribut ukuran XL, misalnya, lalu warna hitam, dan kualitas misalnya 9. Dan ingat, kode-kode ini tetap akan ditranslate menjadi bahasa mesin. Cara tersebut sangat tidak mungkin dipakai manusia untuk berinteraksi sehari-hari. Manusia lebih memilih dengan menggunakan kata-kata deskriptif seperti merah, kuning, hijau, besar, kecil, atau dengan nama barang seperti apel, pisang, mobil. Dan kita melakukan itu semua secara intuitif. Artinya, tidak perlu berpikir panjang secara logika atau berhitungan untuk mengatakan semua itu. Hal itu terjadi karena kita mempelajarinya sejak kecil. Masalahnya, hal ini intuitif untuk kita, tidak untuk mesin. Oleh karena itu, fuzzy logic hadir untuk memberikan kemampuan pada kita agar sebisa mungkin berkomunikasi dengan mesin dengan bahasa kita sendiri, bukannya dengan bahasa mesin. Mari kita lihat contoh lain. Di sini saya lebih menekankan bahwa logika fuzzy yang butuh digarisbawahi adalah implicit data atau data yang tidak akurat. Sedangkan komputer hanya mengetahui bahwa logik yang mengenal true or false, 0 atau 1, yang dikatakan precise data atau data akurat. Perhatikan gambar berikut. Dari kejadian pada gambar tersebut, ada seorang yang sedang berdiri, sementara ada sebuah bola yang mendekatinya. Dan ada orang lain yang berdiri di depannya memberikan informasi detail tentang apa yang sedang terjadi. Awas, ada sebuah bola dengan kecepatan 45,5 meter per sekon datang ke arah kamu. Tetapi jika kita lihat, informasi ini cukup akurat, tetapi tidak berguna bagi orang tersebut atau diajukan. Yang dibutuhkan orang tersebut adalah cukup waspada akan bahaya dan segera menghindar dari bahaya tersebut. Lalu kita perhatikan gambar kedua ini. Dengan situasi yang sama persis, tetapi informasi yang diberikan oleh orang yang ada di depan orang yang dalam bahaya hanyalah awas, ada bola. Dan itu mungkin informasi yang singkat namun dibutuhkan oleh orang yang dalam bahaya tersebut, bahkan tanpa informasi mengenai kecepatan maupun arah bola. Tidak dapat memberikan keputusan yang tepat ke orang dalam bahaya dan menyelamatkan dari bahaya. Ini merupakan contoh yang tepat bahwa tidak semua proses atau kejadian di sekitar kita membutuhkan proses atau informasi yang komplit. Komponen arsitektur logika fuzzy. Ada 4 komponen arsitektur logika fuzzy. Yang pertama ada fuzzy for, merubah
input grids menjadi fuzzy input set melalui proses fazifikasi. Yang kedua ada rules. Rules merupakan set peraturan yang berisikan kondisi-kondisi dan apa yang dilakukan jika sudah terpenuhi. Yang ketiga ada intelligence, yaitu mensimulasikan proses pemikiran manusia berdasarkan pencocokan fuzzy input set dan rules yang ada dan menghasilkan fuzzy output set. Yang keempat ada defuzzyfill, yaitu merubah output set menjadi output grids melalui proses defuzzifikasi dan menghasilkan output final dari sistem.